Aku Mak Oyong, penakluk jin-jin dan kafir. Kesaktianku tiada bandingannya. Rasakan keganasan makhluk-makhluk utusanku. Mereka akan membalas dendamku pada orang-orang di kampung Kandang Lumut. Hai jin-jin kafir, mari datang berkumpul semua di sini. Porak-porandakan kampung Kandang Lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamalhul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhshirul mizan, wal arda wada'aha lil anam. Sadaqallahul azim. Halo, assalamualaikum, Pak Ustadz Soleh. Assalamualaikum. Tolong saya, ini warga dan anak saya di sini kesurupan di kampung ini. Anak bapak kesurupan. Iya Pak Soleh, segera datang ya. Iya Pak, saya akan segera ke sana. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Pak Ustadz Soleh, tolong Pak Ustadz, anak saya itu warga di sini kesurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayy la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma man zala indahu illa ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. 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 Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Ustadz sombong. Kamu kira saya takut dengan ayat-ayatmu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wahai jin leak, datanglah. Laksanakan tugasmu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek. Nenek dari mana aja kok baru pulang malam-malam begini? Diam, kamu jangan ikut campur. Ambil air, cuci kaki saya. Iya, Nek, sebentar ya. Putri ambilin airnya. Sini, Nek. Nenek mau sampai kapan, Nek? Nyiksa para warga untuk membalaskan semua dendam Nenek. Jangan ikut campur kamu. Kamu itu beban buat saya. Nenek kenapa sih ngomong gitu terus sama Putri? Putri ini kan cucu nenek satu-satunya, Nek. Cucu yang tidak saya harapkan. Seharusnya kamu mati bersama orang tua kamu ketika kecelakaan di jurang itu. Ya udah kalau gitu Putri pergi aja Nek dari sini. Pergi? Enak saja. Saya masih butuh darah kamu. Hah? Saya haus. Saya sekarang mau minum. Ayo sini. Nek, Sini. Nek, enggak, Nek. Putri nggak mau. Kamu itu beban buat saya. Nenek kenapa sih ngomong gitu terus sama Putri? Putri ini kan cucu nenek satu-satunya, Nek. Cucu yang tidak saya harapkan. Seharusnya kamu mati bersama orang tua kamu ketika kecelakaan di jurang itu. Nenek keterlaluan. Das
Dasar anak lugu. Itu jin-jin memang saya kirim ke dalam kamar kamu supaya kamu mau keluar dari kamar dan ternyata berhasil, bukan? Hei, saya haus. Saya harus minum darah kamu. Sini, sini. Nek, Putri gimana? Ini sudah berlebihan. Aku butuh bantuan seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ryan, ini saya, Soleh. Masya Allah, Soleh. Kaifa haluk ya, akhi? Alhamdulillah baik. Saya ada perlu pertolongan kamu, Ryan. Pertolongan? Pertolongan apa, Soleh? Nanti saya jelaskan panjang lebarnya di sini. Iya. Nanti saya segera ke sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek minum darah Putri, Nek. Iya. Nenek kenapa sih ngelakuin ini semua sama Putri, Nek? Salah Putri apa sama Nenek? Putri gak mau udah disiksa terus-terusan sama Nenek. Salah kamu. Salah kamu. Kamu lahir ke dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Berhentiin azan lu sekarang, berhenti! Rasulullah. Lo denger nggak? Lo budek ya? Dilarang azan di sini, di kandang lo, denger nggak lo? Denger nggak lo? Belum mati bilangin ya. Maaf bang, saya harus tetap melaksanakan azan karena menandakan waktu subuh akan masuk. Apaan sih lo sih aja lo? Lo denger nggak? Wah, Gua ingetin sekali lagi sama lo, jangan pernah lu azan lagi di kampung ini, paham lu? boy, mau ke masjid ya? Lu semua tahu peraturan enggak? Hah? Di kampung ini dilarang sholat jamaah ke masjid. Dengar gak lo semua? Dengar bang. Dengar? Bang. Mau dicapai babak belur lo semua? Kayak yang lainnya, karena sholat jamaah di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas-mas, tidak sepantasnya mas-mas berdua ini menghalangi mereka untuk beribadah di masjid. Karena itu hak mereka dalam melakukan kegiatan beragama. Ustadz Belagu, pasti lu kan yang udah menghasut semua warga di sini untuk sholat jamaah ke masjid, ya kan? Menghasut itu sifatnya buruk dan pasti niatnya jahat. Saya tidak menghasut mereka. Justru sebaliknya, saya mengajak mereka kepada kebaikan dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ngomong lu ya. Ajar dia.
Hei kamu! Masuk! Ustadz muda itu selalu saja menjadi penghalang besar saya. Hah? Kalian lakukan saja tugas kalian. Sementara saya akan mengirim jin kafir. Udah masuk semua kan? Insya Allah. Udah. Anduk, kamu udah masuk anduk belum? Udah lengkap. Tersusah lagi mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, kok pada bawa tas, udah pada rapi, mandi, aromanya kayak putih, udah pakai bedak lagi. Pada mau kemana? Mau manggung? Ih, serius? Kita mau naik gunung lu, kita mau ke puncak pas. Serius? Andra didengerin lu, salah alamat. Ah, Andra nih ya. Beneran. Kita lagi ada tugas negara nih mau pergi ke daerah. Mana, Re? Kita mau ke desa Kandang Lumut, lo. Desa Kandang Lumut. Jadi ceritanya kita mau ke sana buat bantuin teman saya, lo. Teman saya satu pesantren. Dia lagi ngajarin Islam di sana, tapi lagi menghadapi situasi yang cukup berat. Katanya sih banyak yang kerasukan di sana. Pas banget nih. Kalau gitu Lulu harus ikut ya. Masalahnya gini, Lulu butuh banget buat konten Lulu. Mungkin Lulu belum cerita sama kalian. Mulai sekarang Lulu udah punya channel di YouTube. Jadi Lulu kayaknya akan ngevlog tentang kegiatan ruqyah. Pokoknya kalian bertiga harus subscribe ya. Ih, lu udah jadi vlogger nih? Iya dong, YouTuber. Luar biasa, Re, perkembangannya. Cuma nih kalau Lulu ikut, ini kita bakal ribet banget loh. Nanti mama kamu nyap-nyap lagi ke kita. Udahlah, kalau masalah mama urusan Lulu. Pokoknya Lulu harus ikut. Kalian bawa mobil kan? Bawalah. Butuh bensin dong? Iya. Ada Lulu. Oh, mau beliin bensin bilang dong dari tadi. Sekalian ya. Bensin, makan, pulsa, paket data yang lengkap dong. Makannya 3 kali sehari, Ndak? Nah, itu dia yang minum obat. Jadi cowok nggak pernah modal, lu, Ndra. Ayo, Balkis. Yuk. Modal kita cuma satu, lu, ketampanan. Hai Putri, ngapain kamu jualan di sini? Emangnya nggak boleh, Bu? Kakek kamu itu penganut ilmu hitam, sesat. Iya, Kang Masdun, kakek kamu yang sudah mati dikubur jadi bangkai itu kan penganut ilmu hitam, dukun sesat. Sudah banyak keluarganya dikorban. Bagus, langsung ketahuan. Kalau nggak ada yang tahu, satu warga di sini bisa mati disantet sama kakeknya dia. Ih, nauzubillah min zalik ya. Iya. Astaga, Bu. Apa yang Ibu katakan itu semuanya salah. Pura-pura sedih, air mata buaya. Udah, sini nih keripiknya. Jangan, Bu. Ini dagangan saya. Stop. Ibu-ibu, ada apa ini? Kenapa ribut? Ustadz, kita tuh belum bisa maafin Kang Masdun. Kakeknya dia. Dosa-dosa kakeknya pasti nurun tuh sama cucunya. Apalagi sama neneknya, Mak Oyong. Astagfirullahaladzim, Ibu. Nggak ada yang namanya dosa itu turunan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu umatnya yang mana yang melakukan dosa besar atau melakukan amal kebaikan. Ya, sudah ya. Saya mohon jangan ribut lagi ya. Sudahlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Ustadz. Sama-sama Putri. Berserah diri sama Allah. Sabar dan tawakal ya. Nek, Putri pulang. Dari mana kamu? Habis akrab-akraban dengan si Soleh. Putri nggak ngapa-ngapain kok, Nek. Bohong kamu. Saya lihat sendiri. Kamu suka sama si Soleh? Hah?
Enggak, Nek. Tadi Ustadz Soleh nolongin Putri dari ibu-ibu yang marahin Putri. Bah! Bohong kamu? Hah? Pokoknya kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan Ustadz Soleh. Dia menjadi penghalang bagi rencana saya. Mengerti? Reh, ini jalannya bener ke sini, Reh. Iya, enggak. Kayaknya sih gitu. Berhenti. Mana nih, ha? Stop. Sorry bang, kita mau numpang lewat, Bang. Denger ya. Perbatasan desa itu 500 meter. Kalau mau lewat, kalian harus bayar semuanya. Sebentar bang, sebentar. Kita cuman mau pergi ke desa Kandang Lumut. Nggak paham ya? Kalau kita bilang bayar, bayar 400.000. Mas, mohon maaf ya Mas. Kita datang sini mau baik-baik. Ngapain? Mau bayar. Nggak usah, nggak ada. Jangan Bang, berantem. udah dulu diem aja. Bang, kita nggak mau cari ribut di sini ya. Ini yang abang lakukan ini pungli. Jadi kita nggak mau bayar. Gua mau tahu, pada duitnya cepet ya. Jangan pegang-pegang tas gua. So jagoan lu ya. Ayo, Ri. Yuk, Balkis. Nih, terima pengasihan untukmu. Ikat di pinggang. Tempel terus pada kulitmu. Jangan lupa, selama kamu memakai jimat itu, kamu harus memberikan tumbal darah perawan. Setiap malam Jumat Kliwon. Paham? Paham, Mak Oyong. Silakan diminum. Oh iya. Wah, cantik. Kenapa? Kamu suka dengan cucu saya? Oh, ya yang tadi cucu Mak Oyong. Maaf, Mak Oyong, saya nggak tahu, Mak Oyong. Maaf. Dia cucu saya satu-satunya. Namanya Putri Henovia. Oh, Putri Henovia. Cantik, Mak Oyong. Bagus badannya. Saya tahu isi hati kamu. Kalau memang tertarik, boleh saja. Maksud Mak Oyong, saya boleh kencan satu malam sama cucu Mak Oyong? Iya, bersenang-senanglah sepuas-puasnya. Tapi jangan lupa, mahar untuk saya kamu harus lebihkan. Oh, iya Mak Oyong. Nah, ini Mak Oyong. Keluar sana. Pergi. Mau kemana, Nek? Putri lagi beresin dagangan. Mau kemana? Itu singkong nggak penting. Yang penting, itu tamu saya di luar. Ajak kamu pergi. Tamu nenek yang minta pengasihan ilmu sama nenek. Iya. Dia suka sama kamu. Dia ingin bermesraan denganmu semalam. Nenek ngejual Putri, Nek. Iya, emang kenapa? Dia suka dengan kamu? Hah? Enggak, Nek. Putri nggak akan ngejual kesucian Putri. Kamu bilang apa?
Nggak mau? Hah? Nggak mau? Nenek sakit banget. Ingat, dengan bantuan iblis, saya bisa lebih kuat memegang dada kamu sehingga usus kamu bercaburan. Kamu mau? Kamu mau? Bunuh aja Putri, Nek. Bunuh. Kamu kira saya bodoh? Kamu kira saya bodoh? Saya masih membutuhkan darah kamu. Hah? Ayo! Ayo! Nek, Putri nggak mau. Ayo! Nek, lepasin Putri, Nek. Nek, Putri nggak mau. Nek, lepasin Putri, Nek. Pergi, bawa! Bawa! Iya, Pak Oyong. Putri, kamu nggak perlu takut sama Om. Om ini orang yang baik kok. Putri pasti bahagia sama Om. Terima kasih, Moyong. Jangan lupa, kembalikan besok. Beres, Moyong. Ayo, Moyong. Putri, ayo. Dasar laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh, apa kabar? Gimana kabarnya sekarang? Sehat? Iya, Ndra. Ente gimana kabarnya? Masih suka main sama geng motor ente? Ah, udah enggak. Itu kan masa lalu. Keluyuran mulu. Sekarang gue udah insyaf. Gue sekarang lebih sering di rumah Rukiah. Belajar agama. Iya Soleh, jadi sekarang saya sama Andra lagi belajar proses Rukiah sama Pak Kiai Abbas di rumah Rukiah. Alhamdulillah. Oh iya, kenalin ini teman saya Lulu sama Balkis. Lulu ini jurnalis di majalah Nauzubillah min Zalik. Ntar kita wawancara ya. Oh iya Soleh, jadi gimana perkembangan selanjutnya di desa ini? Keadaan kampung sini semakin hari semakin mencekam. Karena setiap hari selalu aja ada warga yang kerasukan. Dari yang dewasa sampai anak-anak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Astagfirullahaladzim. Anak-anak sampai ikut kesurupan. Iya, minggu kemarin malah ditemukan anak tewas di dasar jurang karena kerasukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo Putri, kamu pasti bahagia kok. Lepasin saya, Om. Ayo. Tolong. Putri, Putri. Saya, Om. Putri. Lepasin saya, Om. Saya laporin nenek kamu nih. Putri. 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 Tunggu. Bangun. Bangun. Diam. Oke, diam. Pasti Ustadz Soleh itu meminta bantuan kepada teman-temannya. Terus kita harus berbuat apa, Mak? Buat apa? Hah? Ya lakukan tugas kalian seperti biasanya. Paham? Hah? Cepat! Pergi cepat! Iya, Mak. Cepat! Sepi amat. Peh, ini udah mau asar ini sebentar lagi. Masih sepi amat ini masjid. Iya, aneh. Iya Andra, saya juga heran. Ya Allah. Itulah Ndra, kondisi di kampung ini. Para warga takut datang ke masjid. Karena ada preman kampung yang bernama Rozak dan Umar yang mengancam mereka akan membunuhnya kalau para warga sholat berjamaah di masjid. Ya Astagfirullahaladzim. Orang mau beribadah sama Allah kok diancam sih, Mas? Iya, Mas. Lagian nggak perlu takut. Apa yang harus ditakutin dari dunia ini? Ada Allah yang menjaga umatnya dan selalu. Iya betul, Mas. Saya setuju sama Andra. Mas, ayo kita sholat berjamaah di masjid.
Udah asar loh. Oh ya, kenalkan. Ini teman-teman saya dari kota. Maaf Pak Ustadz, kita takut ketahuan Umar sama Rojak. Iya Pak Ustadz, kami takut digebukin sama preman-preman Pak Ustadz. Makanya kami jarang ke masjid. Astagfirullahaladzim, digebukin orang sholat. Aku harus pura-pura menjadi orang baik. Saya terima infak dari Mak Oyong. Alhamdulillah. Infak dari Mak Oyong nanti saya serahkan ke Pak Badar selaku pimpinan pengurus masjid, ya. Permisi. Bagis, Ryan, Andra. Kok Lulu ngerasa ada yang aneh nih sama tingkah lakunya Mak Oyong? Kenapa Lulu ngerasa kayak gitu ya? Aku juga ngerasa gitu, Lu. Iya, tapi sebaiknya kita nggak usah seuzon dulu sama dia. Itu siapa Mas Soleh? Namanya Mak Oyong, janda tua yang tinggal bersama cucunya. Menurut kabar, suaminya meninggal dibakar hidup-hidup oleh warga sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sadis amat. Emang salahnya apa? Maling ayam? Kang Masdun nama suaminya. Semasa hidup terkenal sebagai penganut ilmu hitam dan juga ilmu sesat. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Sampai saat ini warga masih sangat membenci keluarga almarhum yang masih hidup, yaitu Mak Oyong dan cucunya yang bernama Putri Hernovia. Penganut ilmu hitam? Hai Mak Oyong, mestinya itu sadar diri. Pergi sana dari desa ini. Bohong aja kalau dia nggak tahu suami tukang santet. Sumpah, Bu. Saya tidak pernah tahu kalau suami saya itu suka guna-guna orang. Kalau saya tahu, pasti saya melarangnya. Hai Mak Oyong, nggak usah sumpah-sumpah ya. Kalau sumpahnya itu bohong, bisa dilaknat Tuhan. Ngerti nggak Mak Oyong? Mestinya Mak Oyong sama cucunya dibakar dulu. Iya, benar. Iya. Udah aja. Tadi sini. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Pak Ustadz percaya nggak kalau Mak Oyong itu nggak tahu kalau suaminya dukun santet? Masa tinggal seatap nggak tahu kalau suaminya dukun santet? Sumpah, Pak Ustadz. Saya berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa saya benar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bu. Sebenarnya sumpah pocong itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Lebih baik Ibu tidak usah melakukan itu. Tapi mereka tidak mau percaya. Jadi gini, kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Karena dengan seperti ini sama aja ibu-ibu ini memfitnah. Ibu mau menanggung dosa dari fitnah itu? Hah? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Udah, kita pergi aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih sudah mau membantu orang tua seperti saya. Sama-sama, Mak Oyong. Mak Oyong sabar ya.
Kita tebarkan kemaksiatan. Dari mana Bang Hitam? Dari mana nih kira-kira? Biasa. Dari kampung sebelah. Gimana, duitnya masih ada nggak? Nggak ada, Bang. Habis, Bang. Nggak tahu, duit lo berdua habis. Nih, gua pinjemin duit. Wih, mantap. Tunggu dulu. Harus diingat. Nih duit harus dipakai buat judi. Buat judi, paham ya? Tenang aja, Bang Rojak. Bener nggak? Balikin duitnya, ada bunganya, Pak. Tenang aja, bro. Bunganya ada, tapi tenang aja. Cuma kecil. Jadi nggak masalah, kan? Ingat nih, ada modal kita nih. Kita buruan cabut tuh, judi buruan. Ya udah, cabut dulu ya, Bang. Jangan lupa ya. Ya, Bang. Abang gimana sih? Kan tadi saya udah tanya tuh, Bah. Nih, mau beli cat putih, apa coklat? Abang bilang coklat. Ya udah saya bilang coklat. Gimana sih? Coklat. Putih. Coklat. Putih. Coklat. Putih. Putih. Coklat. Tuh kan, ini pakai yang salahnya. Aduh. Gimana udah susah? Udah begini udah beli. Ah udah, ribut-ribut. Mana bonnya sih? Kena lagi. Ah, maaf Pak Kiai. Nggak ada bonnya Pak Kiai. Kita beli cat di ini tukang cat oplosan, biar dapat untung gedean gitu. Aduh. Ya, kalau kita berdua, mah. Iya, pakai maaf kita belinya oplosan. Di sini pentingnya amanah, pentingnya kejujuran yang disebut nasihatil muhtarifin. Ya maaf Pak Kiai, kami salah. Tapi kembaliannya mau kami kembalikan kembali. Kembalian apaan kan sama abang yang megang? Gatot. Duh, periksa bang, enak aja nih tuh. Nggak ada nih, cuma pegang. Sudah, sekarang saya ikhlaskan. Sudah sareh, uang itu milik kalian. Alhamdulillah. Tapi ingat, lain kali ke depan ini harus jadi pelajaran. Iya Pak Kiai. Karena barang yang tidak halal itu jangan diberikan kepada anak di rumah ya. Iya Pak Kiai. Iya. Iya. Maaf lah. Itu kan Mang Oyong ya? Iya. Kok nyeremin gitu? Beda sama tadi siang. Pantesan dandannya nyeremin gitu. Dia kan istri tukang santet. Kalian pikir saya rela dihina begitu? Hah? Gimana pun caranya, gue harus dapat yang tongkat jin itu. Mas, sudah 2 hari anak saya, dia mendengar suara-suara gaib dan dia menyuruh untuk melakukan bunuh diri. Dan sejak dia mendapatkan bisikan-bisikan gaib, dia nggak bisa tidur, Mas. Selama 2 hari 2 malam, dia selalu melek, Mas. 2 hari 2 malam nggak tidur? Iya, Mas. Bisa ya, Reh. Ini udah fix, ini gangguan jin. Iya, Ndra. Malah dia selalu teriak ketakutan dan melihat sosok yang menyeramkan, Mas. Oke, Ibu tenang. Insya Allah saya dan Ryan bisa bantu. Bu, kalau model seperti ini biasanya kerasukan. Tapi perlu kami buktikan dulu ya. Ryan, Andra, maaf ya. Saya ada janji dengan Pak Badar mau menyerahkan uang infak dari Mak Oyong. Jadi kalian yang menangani ini dulu ya. Iya, nggak apa Soleh. Ya Allah, astaga. Ya Allah. Kes. Mbak nggak apa-apa? Saya nggak kuat terus-terusan seperti ini. Astagfirullahaladzim, kok ngomong kayak gitu sih, Mbak? Kalau kami boleh tahu, Mbak, ada masalah apa sampai ngomong kayak begitu? Nggak boleh. Kalian siapa? Kami ini temannya Ustadz Soleh, Mbak. Saya Putri. Putri cucunya Mak Oyong? Kok kalian tahu? Iya, tadi kami sempat ketemu sama neneknya Mbak di masjid.
nenek saya ke masjid. Ngapain? Tadi nenek Mbak memberi infak di masjid. Ustadz Soleh yang menyambut. Itu pasti kedok nenek aja supaya warga tidak mencurigai niat jahatnya. Nenek berlaga jadi orang baik-baik. Padahal masih dendam dan marah pada seluruh warga desa. Ya Allah, Mbak kita antar pulang aja deh. Mau nggak? Gak usah, gak apa-apa. Mar. Lihat, Mar. Itu bukannya cucunya Mang Oyong? Iya benar. Tapi kayaknya kau deket banget ya sama temennya Ustadz Soleh. Iya gak sih? Jack, ini saatnya kita balas sakit hati kita. Maksud lo apa sih yang bener? Kita fitnah mereka. Kita bilang ke Mang Oyong kalau Putri diajak belajar ngaji sama temen-temen ceweknya Ustadz Soleh. Pasti Mang Oyong marah banget, ya kan? Pasti. Gue udah gak sabar nih lihat Mang Oyong marah-marah ke cucunya. Apalagi gue. Yuk, cabut. Ibu, sudah siap? Walhamdulillah. Wala ilaha. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Saya tidak akan keluar dari tubuh anak ini sebelum dia bisa dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum dia menjadi bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Wala huwa al-khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Bu, insya Allah jin yang ada di dalam tubuh anak ibu sudah pergi sekarang. Iya mas, terima kasih ya mas. Pak Badar, ini ada infak dari Mang Oyong. Karena saya bukan warga sini asli, maka saya serahkan ke Pak Badar selaku pengurus masjid Kampung Kandang Lumut ini. Wah, tebal nih. Pasti banyak jumlahnya. Kalau isinya saya kurang tahu. Tapi yang jelas, Mang Oyong ikhlas untuk berinfak dan beramal di masjid. Tumben-tumbennya istri dukun santet itu berinfak. Maksudnya? Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak pernah kemari. Tapi ya saya terima. Ya sudah. Infaknya. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Uang infak ini akan saya pergunakan untuk berjudi. Ustadz bodoh. Ayo. Dasar. Berani-beranian kamu belajar agama. Jangan-jangan selama ini kamu mencari Ustadz Soleh untuk diajarkan agama. Itu hal yang paling saya benci. Moyong, cucunya mati. Dia enggak lu. Dia belum mati. Oh iya Mak, modal pinjaman yang Mak sediakan untuk warga bermain judi itu sudah kosong Mak, sudah habis. Ya kan Jak? Iya Mak, udah habis. Ambil. Awas, aku dulu. Ingat tugas kalian.
kalian harus menyebarkan kemaksiatan di desa itu? Hah? Paham, Oyong. Pergi! Awas. Bangun! Siapa nih? Gua. Iya. Ikutan main dong. Loh. Kok isinya daun mulu? Uangnya mana? Pak Badan, salah bawa kali tuh uangnya. Bener tuh. Jadi arti daripada surat terakhir yang tercantum di dalam Al-Quran itu, intinya kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, pemelihara manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Min syarril waswasil khannas, itu dari godaan-godaan setan yang meniupkan kejahatan-kejahatan kepada diri manusia. Ada apa, Pak? Pak, astagfirullah. Bercanda. Abah, jangan bercanda. Ya Allah, Bercanda. Bah, Bah, ya kenapa nih pakai? Kenapa sih, Bah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bah. Pak Kiai, gimana nih Pak Kiai? Barangkali Pak Justin kena serangan jantung. Bang Gatot, tolong Bang Gatot. Gatot, biarkan Abah beristirahat di sini. Tapi jangan tunggu ke sini ya. Jaga oleh kamu ya. Iya. Nanti kalau sudah agak tenang, kita berusaha untuk mengobati. Ya, Bang. Bu, jadi sekarang gimana keadaan Abah? Masya Allah, iya. Iya, Bu. Salam buat Abah ya. Bacain doa dekat Abah, biar Abah cepat sehat, Bu. Ya, Assalamualaikum. Andra, gimana Abah? Sakit apa? Abah kena serangan jantung, lo. Astagfirullahaladzim. Andra juga gak nyangka, padahal Abah itu sama sekali gak punya riwayat penyakit jantung. Zaman sekarang emang penyakit kayak gitu, Re. Suka datang tiba-tiba. Makanya kita semua di sini harus jaga kesehatan ya. Sabar ya, Andra. Kita doain aja semoga Abah cepat sembuh. Amin. Iya, kita harus jaga makanan kita. Kamu sabar ya. Iya. Kok, kamu tunggu deh, ini kok lu pegangin dong handphone aku. Menurut aku kok gak enak banget ya tiba-tiba ya. Aduh, kebanyakan makan pedes kali lu. Enggak, aku gak makan cabai kok. Aduh. Ya Allah, kamu masuk angin kali lu. Lulu. Ya Allah. Aduh, tapi aku gak bisa keluar ini seperti aku. Ryan, Andra, tolongin. Dulu, tahan lu. Ya, kita bantu baca doa. Dulu. Rasakan kamu. Siapa kamu? Nama saya Bara. Anda pasti Mak Oyong, ya kan? Dari mana kamu tahu nama saya? Saya tahu semuanya. Semuanya. Termasuk tongkat yang Anda pegang itu. Kesaktian tongkat itu sangat luar biasa, ya kan? Karena saya tahu tongkat itu peninggalan dari Kang Masdun. Dia salah satu orang yang, ya, pernah saya kenal. Dari mana kamu tahu suami saya? Nggak penting. Nggak penting saya tahu semua itu dari mana. Tapi yang jelas, kedatangan saya ke sini karena saya butuh tongkat itu. Jadi berikan tongkat itu ke saya. Ini hanya tongkat biasa. Saya nggak mungkin datang jauh-jauh ke sini kalau hanya untuk tongkat biasa.
Mak Oyong, Anda paham? Kamu menghayal terlalu tinggi, anak muda. Lihat aja. Seberapa kuat Anda untuk mempertahankan tongkat itu. Dulu. Gerak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sururin nas. Diam! Lulu. 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 Kejar. Astagfirullahaladzim. Lulu, kejar deh. Mau apa lagi kamu? Saya mau tongkat berkepala ular itu. Kasih ke saya. Saya sudah bilang, tongkat ini tidak ada apa-apanya. Anda saya percaya omongan Anda. Tapi sayangnya saya tidak percaya. Saya tahu kok, tongkat ini itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi tongkat ini bisa menambah kekuatan ilmu hitam saya. Jadi kasih ke saya. Saya tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Oh, baik. Kalau gitu saya terpaksa untuk ngambil tongkat ini dengan paksa. Baik. Jauh! Kasih tongkat itu ke saya. Tidak akan. Ternyata kita sama-sama mengabdi kepada iblis. Kalau begitu, kita boleh sama-sama menghancurkan mereka. Bagus. Kalau gitu kita sama-sama menghancurkan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Dan kita harus menghasut mereka untuk mau bersekutu dengan kita. Aku benci sama ini, aku benci. Aku benci sama nenek. Ada apa sih berisik? Semua ini sama nenek. Nenek aku udah ngejual aku ke laki-laki domba. Sekarang aku udah gak suci lagi, Nek. Nenek puas sekarang. Kamu masih suci atau kamu tidak suci lagi, saya tidak peduli. Yang penting saya mendapatkan uang banyak dari laki-laki itu. Nenek kejam. Aku benci sama nenek. Kejam, ngomong-ngomong kejam, terserah saya. Saya mau kejam atau tidak. Heh, sudah, saya mau istirahat. Jangan berisik. Heh, berani-beranian kamu. Hah? Nek, ampun. Lu! Nah, bagus. Lu istighfar lu. Ini Andra lu. Lu istighfar lu.
Bara? Ya, gua. Kenapa? Barkis pegangin dulu. Dulu. Barkis, tolong kamu kerja dulu ya. Mas, tolong temenin Barkis. Baik, Ndra. Lebih baik kamu mati, Nek. Daripada aku merasakan kebencian dari Nenek. Bunuh aku, Nek, bunuh! Kamu mau tahu kenapa saya membenci kamu? Karena kamu adalah anak haram. Nenek masih mau. Enggak mungkin. Aku bukan anak haram. Jangan. Dahulu ibu kamu berhubungan dengan laki-laki lain dan melahirkan kamu. Tapi Wahyu anak saya merelakannya. Anak haram. Enggak. Nenek masih bohong, itu nggak mungkin. Mungkin tidak mungkin. Wahyu anak saya memohon kepada saya untuk merahasiakannya. Sekarang anak saya sudah tiada. Begitu juga istrinya. Jadi tidak ada lagi rahasia-rahasiaan. Anak haram. Enggak, Nek, aku bukan anak haram. Bukan. Bara, lo lagi biang keladinya ya? Ya mungkin emang bener. Kalau kata orang tuh, dunia ini tuh nggak selebar daun kelor. Ya nggak? Makanya kita selalu ketemu. Atau mungkin memang kita emang ditakdirin untuk selalu ketemu. Karena dendam gue sama lo, Ryan, tuh nggak pernah habis. Itu nggak akan pernah padam. Bara, ada urusan apa kamu di sini ya? Alah, lo nggak perlu tahu lah alasan gue kenapa di sini. Oh, temen lo kayak kerasukan tuh. Temen lo kemasukan jin. Gimana kalau misalnya gue bantuin? Tapi setelah gue bantuin, jinnya buat gue. Lo macem-macem sama lu, gua habisin lo. Ayo deh, ya! Keluar kau dari tubuh temanku, jin kafir! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balkis, biar saya aja. Ya Allah, Lulu. Soalnya kita harus selamatin Lulu. Astagfirullahaladzim. Balkis, jurangnya tidak terlalu jauh. Susul aja. Ayo deh! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma a'badtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya din. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Dulu deh. Ayo dulu deh. Bagus. Ya Allah. Lulu. Oh, hati-hati, Ndra. Lulu sadar lu. Lu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini Andra. Allah Akbar. Bismillah. Andra. Lu awas. Alhamdulillah. Ya Allah, Lulu. Lulu nggak apa-apa. Bagaimana kondisinya, Ndra?
Bre, alhamdulillah. Lulu nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Sekarang kita bawa Lulu pulang ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lu bisa bangun ya, Lu. Ayo, Lu. Pak Kiai, kami datang ke sini mengucapkan terima kasih. Kemarin sudah didoain. Alhamdulillah sekarang Abah udah sembuh. Alhamdulillah, barokallah. Udah sembuh ya? Iya. Padahal tadi Pak Kiai udah beli ginian nih, buat oleh-oleh buat Abah. Itu berarti punya saya dong. Kan udah buat saya nih ya Pak Kiai ya. Aduh, pisang nugget. Pak Kiai, ini saya kemarin kan tidur nyenyak waktu didoain. Tiba-tiba saya didatangin sosok putih yang tampan sekali dan bersinar. Lalu dia bilang, Justin, kamu harus segera menikah lagi. Ngimpi apaan kayak begitu? Ujung-ujungnya menikah. Bilang aja kepengen. Ngadu-ngadu aja. Orang mimpi. Subhanallah, Pak Justin. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan dahulu. Mimpi baik itu ada yang datangnya dari Allah. Mimpi jelek datangnya dari bisikan setan. Atau mimpi bunga tidur, kemungkinan saja ada rasa hati yang terpendam yang belum terlaksana. Astagfirullahaladzim. Jadi Abah beneran punya hasrat hati yang terpendam kepengen nikah lagi? Itu kan cuma menceritakan jenis mimpi, bukan berarti Abah yang begitu. Nggak denger omongan Pak Kiai. Ya Allah. Pegangan! Gempanya kuat banget, Pak. Gempa yang kedua yang melanda desa ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi untunglah kalian semua baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Saat Kang Mas masih hidup, memang sering terjadi gempa Pak Ustadz. Tapi tidak sebesar ini Pak Ustadz. Betul nggak? Iya benar. Mungkin ini memang teguran kali Pak Ustadz. Benar nggak teman-teman? Benar. Ya Pak Ustadz, ini semua karena ada penganut ilmu hitam dan dukun santet di kampung kita Pak Ustadz. Benar Pak Ustadz. Ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang ada di sini ya. Kita jangan pernah gentar. Apapun yang melanda kita sekarang, tenang. Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita tingkatkan ibadah kita di sini. Ramaikan masjid dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sholat berjamaah, kajian ilmu, pengajian, ceramah dan sebagainya. Insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Tuh. Lihat tuh. Tuh lagi pasti ngasut tuh. Ntar kita bilangin sama Ma Oyong. Kita laporin. Yuk. Jadi Ustadz Soleh dan teman-temannya itu terus-terusan mengajak warga untuk beribadah. Iya, Bang. Kita sempat lihat di masjid kalau warga tuh pada rame buat sholat jemaah. Kenapa kamu nggak halangi? Takut dikeroyok mas, sampai bonyok nih. Awas. Mau, saya ganggu. Siapa kamu orang asing? Keluar! Saya datang ke sini, saya cuma mau nawarin sesuatu. Saya cuma mau nawarin bantuan. Saya tidak perlu bantuan. Keluar! Tuh, sabar. Gini, yang perlu Anda tahu, Ustadz Soleh, dia punya teman-teman. Teman-temannya itu jauh-jauh lebih kuat dibanding Ustadz Soleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah menyatu dengan jiwa mereka. Itu yang bikin mereka sangat kuat. Lalu kerjasama apa yang kamu tawarkan? Kita sama-sama melenyapkan mereka. Sama-sama? Jangan meremehkan saya. Saya nggak ngeremehin Anda. Saya nggak ngeremehin Anda sedikit pun.
Saya akan bantuin Anda. Tapi dengan satu syarat. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, saya cuma minta Anda harus ngasih tongkat yang Anda pegang itu ke saya. Gimana? Tongkat lagi. Saya tidak akan pernah menyerahkan tongkat sakti saya ini kepada siapapun. Itu semua pilihan ada di Anda. Ya? Tapi yang Anda harus tahu sekali lagi, kalau kita sama-sama nyatuin kekuatan kita pasti bisa ngalahin mereka. Jadi gimana? Baiklah. Kita sepakat. Kalau memang kita bisa mengalahkan mereka, tongkat ini akan saya berikan kepadamu. Iblis itu pasti akan membantu kita. Kok hilang? Apa? Mak, tadi di sini, Mak. Di sini nggak ada. Aku harus melawan. Nenek bukan manusia lagi. Aku harus bilang sama Ustadz Soleh. Mau kemana? Putri mau ke warung, Nek. Bohong. Mau kemana? Pulang ayo. Beneran, Nek, Putri mau ke warung. Pulang. Nek, Putri mau beli beras, Nek. Beras kita udah habis di rumah. Ayo pulang. Nek, Putri nggak mau, Nek. Pulang. Nek, Putri. Nek, Putri. Hah? Kurang ajar. Berani melawan saya? Putri, ada apaan, Put? Saya kesini mau menyampaikan sesuatu. Ada apa Putri? Coba ceritakan pada kami. Jadi selama ini nenek saya lah yang mengirim para jin kafir untuk membuat semua warga kerasukan. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan amat. Kenapa nenek kamu ngelakuin itu semua, Put? Nenek ingin membalas dendam atas kematian kakek saya, kakek Mas Dun. Ayo, Diam kamu. Diam kamu. Ayo, Pak. Kita binasakan perbuatan ini. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Gara-gara perbuatan dia, Pak. Semua kita jadi sengsara, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Kita tinggalin aja sekarang, Pak. Ayo. Saya bersumpah, saya akan balas dendam atas kematian suami saya kepada semua warga desa ini. Astagfirullah. Keterlaluan banget. Terus kenapa balas dendamnya ke warga? Nenek sering minum darah saya. Karena kesepakatannya dengan jin piaraan kakek saya, kakek Mas Dun. Astagfirullahaladzim. Ini udah keterlaluan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Minum darah. Aku nggak percaya deh, masa iya sih ada nenek sejahat itu sama cucunya? Apa jangan-jangan kamu tertekan ya sama nenek kamu? Nenek juga bersekongkol dengan seseorang untuk menghabisi Pak Ustadz dan teman-temannya. Seseorang maksudnya gimana sih?
mendengar nenek menyebut nama Bara. Bara? Astagfirullahaladzim. Nenek juga membayar 2 orang preman. Namanya Rozak dan Umar. Untuk menyebarkan maksiat, berjudi, dan tidak memperbolehkan sholat berjamaah. Itu keterlaluan. Pantesan aja warga tuh takut banget kan, Rey? Dari kemarin warga takut banget ke masjid. Ryan, gue tantang lo. Gue tungguin lo di tanah lapang. Itu pun kalau lo punya nyali. Bara! Keluar lo! Jangan cuma bisa teriak-teriak dari jauh. Kita cari Bara sekarang. Sampai ketemu. Ayo, Rey. Tunggu, Dra. Andra. Lulu, Balkis, tunggu di sini ya. Masalah juga. Hati-hati. Aku harus nyusul. Yes. Bara! Akhirnya kita ketemu lagi sekarang. Sekarang waktunya lo hadepin gue lagi. Selama Ryan masih hidup, gue gak akan berhenti dengan apa yang udah gue lakuin. Termasuk menghasut semua manusia. Ayo, Ndra. Kita serang dia bareng-bareng. Ayo, Rey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من Rey. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal gue udah ngincer tongkat itu. Sekarang jadi sia-sia kan? Suamiku, maafkan aku. Ilmu hitam warisan sudah musnah. Tongkat sakti dan cincin piaraan juga sudah binasa. Maafkan aku, suamiku, maafkan.
Siapa kamu? Pergi! Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua sudah takdir Allah. Ikhlaskan ya. Makasih Ustaz. Terima kasih atas support kalian selama ini. Persoalan di desa ini sudah. Sama-sama Soleh. Tapi Soleh, kamu tetap harus menguatkan warga yang ada di sini supaya iman dan takwa mereka semakin bertambah tiap harinya. Kalau bisa, kita kumpulkan semua warga dan kita berantas segala bentuk macam kemaksiatan, sekecil apapun. Putri, kamu jangan lupa selalu doakan almarhumah Oyong dan Kang Masdun ya. Meskipun semasa hidupnya mereka banyak melakukan dosa. Iya, terima kasih banyak ya Bagus. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main hakim sendiri. Ya Allah. Mas, udah Mas, berhenti Mas. Bakar aja nih, Mas. Bakar aja nih.